Nah, materi yang kemarin kan sudah kita memasuki tentang menganalisis hasil pertunjukan musik barat. Nah, jadi nanti setelah di jam yang sebelum waktunya habis, akan Ibu sampaikan kisi-kisi untuk soal UTS ya, apa saja yang keluar yang harus kalian pelajari nanti. Nah, ini ada di bab 6 ya. Jadi minggu kemarin kita sudah memasuki materi musik barat ya. Jadi minggu ini masih tetap materi musik barat karena babnya belum habis lagi, jadi kita belum memasuki tentang seni tari. Jadi hari ini minggu kemarin Ibu sudah menyampaikan sampai materi tentang penyajian musik elektrik. Penyajian musik elektrik yang kemarin kan sudah Ibu tampilkan ya, bagaimana penyajian musik tunggal, bagaimana penyajian musik kelompok terbatas, bagaimana penyajian musik orkestra, dan penyajian musik elektrik. Nah, yang selanjutnya materi kita adalah cara memainkan alat musik barat. Memainkan alat musik barat. Jadi kalau di dalam sebuah konser itu pasti kan ditemukan dengan adanya aneka alat musik ya. Nah, misalnya ada gitar melodi, terus ada gitar bass, ada keyboard, ada organ, ada piano. Nah, kalau nggak salah minggu kemarin itu sudah Ibu jelaskan perbedaan keyboard, organ, dan piano. Terus ada juga biola, ada fluid, ada saksofon, ada trompet, ada trombon, ada drum, ada tamborin, ada triangle, maracas, dan mungkin masih banyak lagi ya. Dan mungkin masih banyak lagi yang lain. Nah, jadi tentu masing-masing alat musik tersebut dimainkan secara bersama-sama untuk mengiringi sebuah lagu. Yang pertama, ada dasar-dasar bermain alat musik. Jadi, alat musik barat itu sangat banyak dan beragam jenisnya ya. Nah, sehingga dengan berlatih memainkan alat musik barat dapat menambah pengetahuan kita terhadap perkembangan musik barat. Jadi menurut jenisnya, alat musik barat itu dibedakan menjadi alat musik ritmis, ada alat musik harmonis, dan alat musik melodis. Itu yang kalau menurut jenisnya ya, dibedakannya ada alat musik ritmis, ada alat musik harmonis, dan melodis kalau menurut jenisnya. Terus yang pertama, memainkan alat musik ritmis. Jadi kalau alat musik ritmis, yaitu alat musik yang berfungsi untuk mengatur jalannya irama musik atau ritme lagu. Yang termasuk alat musik ritmis yang pertama ada tamborin. Nah, yang tamborin itu apa? Tamborin itu adalah alat musik jenis rebana. Nah, jadi dengan atau tanpa hiasan kerincing logam di sekitar bingkai atau kerangkanya. Terus juga ada triangle. Kedengaran suara Ibu lah? Tunggu sebentar dulu ya. Ini dari grup yang berbaris. Oh, yang Terus yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, tamborin. Tamborin adalah alat musik jenis rebana dengan atau tanpa hiasan kerincing logam di sekitar bingkai atau kerangkanya. Jadi kalau tamborin itu termasuk alat musik ritmis ya, dalam jenisnya. Dalam jenis musik barat, tamborin namanya. Terus juga ada triangle.
Jadi triangle atau dinamakan dengan pena adalah alat musik perkusi berbentuk lengkung, segi, dan terbuat dari baja. Jadi alat musik ini dimainkan dengan pemukul kecil dan logam. Jadi bunyinya lembut dan tidak bernada. Namun dentingan nyaring triangle itu sering terdengar dalam orkes maupun band. Terus ada juga tabla. Nah, jadi tabla itu ya termasuk dalam jenis alat musik barat juga ya. Tapi dalam alat musik ritmis ada tabla. Tabla itu adalah alat musik India yang banyak dimainkan dalam berbagai kegiatan, misalnya sebagai pengiring sitar. Jadi alat musik semacam ini, gendang yang dimainkan berpegang dengan ketinggian bunyi yang berbeda. Terus juga ada simbal. Simbal juga termasuk ke dalam alat musik ritmis, khususnya dalam jenis alat musik barat. Simbal menghasilkan gema benturan saat dipukul dengan stik dan dapat digunakan untuk menandai bagian klimaks musik atau puncak musik. Jadi simbal ini dipasang pada penyangga di atas kedudukannya. Terus ada bongo. Bongo itu adalah sepasang gendang kecil dan pendek yang ditata berbeda tingginya dan dimainkan dengan tangan terbuka. Jadi alat musik ini terkenal dengan musik rimba dan Amerika Latin. Terus yang keenam, alat musik jenis musik ritmis yang keenam dalam musik barat ada drum set. Drum set itu adalah seperangkat alat musik perkusi, khususnya jenis drum yang jumlah dan macamnya tidak tentu dan dapat dimainkan oleh pemain saja. Jadi pada susunan alat musik drum set yang sederhana terdiri atas senar drum, terus juga ada bass drum dan simbal. Terus yang ketujuh ada kastanyet. Jadi kalau kastanyet itu adalah lonceng kayu yang dipegang dengan tangan. Terus ada juga kabasa. Kabasa itu adalah derik Amerika Selatan yang manik-maniknya di bajanya diuntai dan bagian luarnya. Jadi ada 10 ya alat jenis musik ritmis. Jadi ada 10 alat musik jenis ritmis. Yang ke-9 ada marakas. Jadi kalau marakas itu adalah sepasang dari Amerika Selatan yang biasanya dibuat dari labu ya, dari labu berongga yang berisi biji-bijian atau dari kayu berisi manik-manik. Jadi alat musik ini biasanya digoyang dengan kedua tangan. Terus juga ada pauken. Pauken itu atau timpani ya. Pauken atau timpani yaitu alat musik perkusi, tetapi sejenis drum atau genderang. Jadi alat musik ini merupakan alat musik simfoni. Biasanya terletak di belakang alat-alat musik lainnya. Jadi selain badannya yang besar, alat musik timpani merupakan alat musik ritmis yang bernada atau dapat sistem tinggi rendahnya. Terus jadi sebagai pengatur irama ya, sebagai pengatur irama alat musik ritmis haruslah dimainkan secara konsisten, terutama untuk menghidupkan suasana dan menjaga ritme dan tempo. Jadi karena tidak perlu mengikuti melodi lagu, maka memainkan alat musik ritmis sangat mudah. Jadi hanya saja dibutuhkan konsisten agar lagu tetap jalan dan agar lagu tetap terjaga ritmenya. Jadi bila pada bagian-bagian tertentu aransemen lagu terdapat break atau disebut dengan jeda ya, maka pemain alat musik ritmis harus tahu karena merekalah yang harus memberi isyarat dan tanda. Nah, terus selanjutnya memainkan alat musik melodis lagi. Kita masuk cara memainkan alat musik melodis. Jadi kalau alat musik melodis adalah alat musik yang dapat membunyikan melodi dalam sebuah lantunan lagu, namun pada umumnya tidak dapat memainkan chordnya sendirian. Artinya
alat musik ini dapat menghasilkan nada atau notasi, misalnya seperti do, re, mi ya, dan seterusnya yang dapat melengkapi bunyi-bunyian yang dihasilkan dari alat musik ritmis dan harmonis. Jadi alat musik melodis juga dapat diartikan sebagai alat musik yang mempunyai irama atau nada. Jadi biasanya fungsi dari alat musik melodis ini adalah mengatur nada dalam sebuah lagu atau musik. Jadi beberapa contoh alat musik barat yang berperan sebagai alat musik melodis. Yang pertama ada recorder. Nah, yang pertama ada recorder ya. Jadi kalau recorder adalah, pernah nggak kalian melihat jenis alat musik recorder? Ada yang pernah nggak melihat alat jenis musik recorder itu seperti apa? Nggak pernah. Kedengaranlah suara ibu. Ya, Bu. Dengar. Nah, jadi kalau alat musik recorder itu adalah jenis alat musik tiup. Jadi dimainkan dengan ditiup ya. Jadi alat musik ini mempunyai 4 jenis. Jadi ada recorder sopranino, ada recorder sopran, ada recorder alto, dan recorder bass. Jadi recorder yang sering digunakan di sekolah itu biasanya adalah recorder sopran. Terus ada pianika. Pernah nggak kalian melihat pianika? Pianika yang kecil, biasanya berwarna biru ya. Berwarna biru. Terus ada tiupannya juga. Jadi kalau kalian pernah melihat pianika, kalau ini biasanya zaman dulu ya, waktu ibu sekolah, biasanya ibu sering memainkan alat musik pianika di saat upacara hari Senin itu kan ada lagu Indonesia Raya kan. Jadi pianika ini adalah untuk mengiringi lagu Indonesia Raya. Jadi dimainkan dengan cara ditiup. Jadi pianika adalah alat musik bertuts yang dimainkan dengan cara ditiup. Jadi kita sambil meniup sambil mencet notnya. Terus juga bila nadanya yang berwarna hitam menghasilkan nada kromatis. Terus yang ketiga, jadi recorder, pianika tadi termasuk dalam alat musik melodis ya. Jadi yang selanjutnya alat musik melodis yang ketiga ada harmonika. Harmonika itu adalah alat musik yang memiliki 2 perangkat penggetar berpisah yang berbunyi saat pemain meniup dan menghisap udara dari alat tersebut. Terus alat musik melodis yang keempat ada saksofon. Saksofon itu merupakan alat musik tiup bersuara logam dengan jangkauan nada dan kemampuan ekspresinya yang besar. Jadi saksofon diciptakan oleh Adolphus Sax pada tahun 1846. Nah, jadi saksofon itu juga ada 4 jenis ya, ada 4 jenis saksofon, yaitu saksofon sopran, ada juga alto, ada tenor dan bariton. Jadi keempatnya dapat membentuk kuartet yang setara dengan kuartet gesek. Terus selanjutnya ada trompet. Jadi alat musik melodis selanjutnya ada trompet. Jadi trompet itu juga termasuk alat musik tiup yang dapat mengeluarkan bunyi berapi-api yang dihasilkan oleh besarnya tenaga yang digunakan untuk memainkan fanfare, tetapi juga disebabkan oleh tabung logam yang sempit. Jadi lubang silindris dan corong yang lebar dan mengembang. Jadi musisi jazz memanfaatkan semua bunyi yang dihasilkan alat musik trompet dan trombon. Jadi dengan memainkan kedua alat musik ini, diharapkan akan menghasilkan permainan solo yang memesona. Artinya permainan solo itu solo kemarin adalah untuk 1 orang ya. Ingat, duet untuk 2 orang, trio 3 orang. Terus ada hobo. Alat musik melodis selanjutnya ada hobo. Hobo yaitu alat musik tiup yang bersuara lembut dengan lidah getar rangkap. Jadi jangkauan nadanya
sampai 2,5 oktav. Jadi hobo dikenal sejak zaman Mesir kuno pada abad ke-18. Jadi alat musik ini tampil pada musik kamar atau konserto. Terus hobo juga dibedakan menjadi 3 macam ya. Yaitu ada hobo Chor Anglais, terus ada hobo Diamor, ada hobo masa kini. Jadi karya yang banyak menampilkan alat musik ini dapat kita dengar pada karya Bellini, Berio, dan Rossini. Terus ada fluit. Nah, fluit juga merupakan alat musik tiup, bersuara kaya dan menimbulkan suasana magis. Jadi fluit itu merupakan ya alat musik tiup, bersuara kaya dan menimbulkan suasana magis. Jadi fluit modern lebih mudah dimainkan dan bunyinya juga lebih jernih. Terus ada klarinet. Klarinet itu adalah alat musik tiup yang dikembangkan oleh Theobald Bohm dengan nada tinggi dan nyaring. Jadi kalau klarinet mulai digunakan dalam orkes dan band militer pada pertengahan abad ke-18. Terus yang terakhir ada biola. Nah, biola juga termasuk ke dalam alat musik melodis. Biola merupakan alat musik string yang cara memainkannya biola dimainkan dengan cara di apa? Bu tanya dulu. Gesek, Bu. Ya, Gesek. biola merupakan alat musik string yang memainkannya dengan cara digesek. Jadi suara biola dengan ekspresi musikal itu banyak digunakan dalam musik orkestra untuk menghasilkan nada yang tinggi dan menakjubkan dalam jumlah yang besar. Jadi biola itu hasil karya Stradivarius pada tahun 1644 sampai 1737. Jadi itu dianggap sebagai alat musik terbaik yang pernah dibuat. Nah, jadi sejak saat itu alat musik gesek itu tidak berubah. Jadi biola yang digunakan dalam orkestra itu ada 2 macam ya, yaitu biola sopran dan biola alto. Nah, jadi ada 2 teknik permainan alat musik melodis, yaitu teknik legato. Teknik legato itu adalah permainan alat musik melodi yang panjang-panjang sesuai dengan ketukan not. Jadi pemain membunyikan nada tanpa jeda sampai pada permainan nada berikutnya. Terus ada juga teknik staccato. Jadi teknik staccato itu adalah permainan alat musik dengan teknik terputus-putus. Jadi tiap not dimainkan dengan durasi pendek-pendek. Jadi permainan teknik staccato biasanya dimaksudkan untuk menimbulkan kesan semangat, bergairah, dan meledak-ledak. Nah, yang ketiga, bagaimana cara memainkan alat musik harmonis. Yang tadi sudah melodis ya, yang ini harmonis. Memainkan alat musik harmonis. Jadi alat musik harmonis yaitu alat musik yang berfungsi sebagai melodis dan sekaligus ritmis. Jadi alat musik harmonis ini mampu menghasilkan nada, juga dapat dimainkan mengiringi perjalanan melodi lagu dengan menggunakan akord tertentu. Jadi alat musik harmonis antara lain yang pertama ada piano. Nah, alat piano termasuk alat musik harmonis. Jadi piano itu merupakan alat musik harmonis yang cara memainkannya. Piano dimainkan dengan cara apa? Bu tanya dulu. Ayo, ada yang tahu nggak piano dimainkan dengan cara? Piano kan di Jadi piano merupakan alat musik harmonis yang cara memainkannya dengan ditekan. Jadi seorang pianis dapat memainkan musik yang bagus baik solo maupun dengan iringan orkes. Jadi piano juga berperan penting bahkan mendominasi
atau mengiringi alat musik lain. Jadi misalnya dalam musik pop dan jazz. Jadi piano terbaik itu adalah piano sayap, ya, jadi atau disebut dengan grand piano. Nah, untuk yang minggu kemarin sudah Ibu jelaskan dengan kalian, grand piano ada ya di PowerPoint Ibu tampilkan. Jadi piano terbaik adalah piano sayap atau grand piano. Jadi baik dalam bunyi maupun ukuran. Jadi kalau piano tegak itu lebih banyak digunakan karena hanya membutuhkan tempat yang kecil dan harganya lebih murah. Terus ada keyboard. Musik keyboard jenis organ yang perolehan nada dan warna bunyinya merupakan hasil olahan secara elektronik. Terus ada elektron. Jadi kalau elektron adalah alat musik keyboard yang nada-nadanya diperoleh dari tiupan udara ke dalam sejumlah pipa pada organ mekanis. Jadi kalau penaikan udara diatur oleh tenaga simpanan dengan perangkat sejenis engkol, sehingga organ seakan-akan berbunyi sendiri. Jadi pada organ elektrik, prinsip dasarnya menyerupai organ asli, namun penyediaan udara dibuat dengan bantuan tenaga listrik. Terus alat musik harmonis yang terakhir ada gitar. Gitar dimainkan dengan cara di apa? Ibu tanya dulu. Dipetik. Ya, gitar adalah alat musik petik ya, dengan cara dimainkan petik, dengan cara dipetik. Yang gitar ini adalah alat musik petik yang sangat populer di masyarakat. Jadi kalau gitar umumnya berdawai berapa dawai gitar? Ibu tanya dulu. Gitar umumnya berdawai 6 ya. Gitar umumnya berdawai 6 dan berbahan dari kawat atau nilon. Jadi diingat ya, gitar itu berdawai 6 dan berbahan dari kawat atau nilon. Jadi kalau gitar dimainkan di jari tangan atau dengan bantuan sebuah plektrum. Jadi dalam kegiatan musik, gitar berperan sebagai alat musik tunggal maupun pengiring musik atau lagu. Jadi jangkauan nada gitar itu cukup luas, lebih dari 3 oktav, dimulai dari nada E, oktav besar, notasinya dituliskan 1 oktav lebih tinggi dari bunyi sebenarnya. Jadi alat musik harmonis selain dapat dimainkan secara solo, karena sifatnya sekaligus dapat untuk mengiringi irama lagu, dapat pula dimainkan untuk mengiringi permainan alat musik yang lain dalam sebuah orkestra. Jadi teknik dan gaya bermain musik harmonis hampir sama dengan teknik dan gaya bermain alat musik melodis. Jadi alat musik ini juga dapat dimanfaatkan untuk memainkan akor yang biasanya berfungsi ritme atau iringan. Jadi ketika untuk memainkan akor, pastikan teknik penjarian atau dinamakan dengan fingering yang benar. Nah, nanti ini waktunya sekitar masih ada lagi ya. Masih ada 30 menit. Nah, ini kalian kita kan UTS ya minggu depan. Kalian dengarkan nanti kisi-kisi yang Ibu kasih ya, karena Ibu memberikan kisi-kisinya dengan kalian. Kalau kalian ingat, insya Allah kalian bisa menjawab semua ya, apa yang Ibu sampaikan di kisi-kisinya nanti. Jadi UTS-nya minggu depan ya. Ini dengarkan ya. Dengar semua enggak yang Ya, Bu. Nah, ini Ibu mau menjelaskan kisi-kisinya ya. Khususnya untuk kelas 11 MIA ya, karena kalau 11 IPS itu kan Ibu Nadia. Nah, jadi Ibu ingatkan dengan kalian ya. Nah, materi kita ini kan sampai kalau misalnya temannya yang lain ada yang tidak masuk Zoom atau tidak ada paket, nanti tolong disampaikan ya bagi yang masuk Zoom. Tolong disampaikan ya bagi yang masuk Zoom. Nah, ini Ibu jelaskan dulu. Ibu kan yang mengajar di kelas 11 MIA, kan di 11 MIA 1, 2, dan 3. Terus, untuk yang 11 IPS kan Ibu Nadia. Jadi soalnya ini, untuk soal UTS itu, Ibu dengan Ibu Nadia membuat soalnya berkolaborasi. Nah, jadi untuk materi seni
rupa dan seni musik itu dari Ibu ya soalnya. Untuk seni tari dan teater itu dari Ibu Nadia. Sebenarnya juga Ibu tidak ingin juga membuat materi soal dalam seni tari dan teater ya, karena kita kan belum sampai di situ ya. Tapi nanti Ibu jelaskan kisi-kisinya, karena untuk soal seni tari dan teater itu dari Ibu Nadia. Nah, jadi kalau yang tentang seni rupa dan seni musik itu Ibu membuat soalnya dari materi yang sudah kalian catat selama ini dan dari yang sudah Ibu jelaskan juga dengan kalian selama ini. Nah, jadi ini perlu nanti bisa perlu kalian catat juga ya sambil Ibu jelaskan untuk kisi-kisinya. Jadi kalian maksud Ibu jangan heran kalau ada soal seni tari dan seni teater ya. Karena itu dari soal Ibu Nadia. Sedangkan kita kan baru seni sampai seni musik kan. Nah, jadi untuk seni tari dan teater nanti juga Ibu kasih kisi-kisinya ya. Takutnya nanti kalian bingung, loh kenapa Ibu Farida kok kasih materi tentang seni tari dan teater sedangkan materinya baru sampai seni musik. Nah, itu yang Ibu jelaskan karena Ibu dengan Ibu Nadia berkolaborasi ya. Ibu yang meminta untuk seni rupa dan seni musik soalnya karena materinya sudah Ibu kasih dengan kalian selama ini. Nah, ini bisa kalian ingat soalnya, tunggu sebentar ya. Soalnya diingat ada 25 pilihan ganda ya Ibu buat. Jadi semuanya satu soal nilainya kalau benar nilainya 4. Jadi kalau benar semua nilainya kan 100 ya. Tapi kalau di rapot tidak ada nilai 100 ya. Tapi Ibu kasih 95, 96. Nah, tunggu. Ini dengarkan ya baik-baik Ibu jelaskan. Ini sebenarnya Ibu menjelaskan kisi-kisinya ini kalau kalian mau mengingatnya, mungkin kalian nanti bisa semua dapat menjawabnya. Yang pertama, kalian harus harus mengingat pengertian dari tunggu sebentar ya, harus mengingat pengertian dari pameran. Kemarin sudah kan Ibu sampaikan kan dengan kalian tugas materi pameran? Iya, Bu. Nah, diingat ya, pengertian pameran. Jadi ingat, pameran itu merupakan kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Ini diingat yang pertama ya. Diingat yang pertama pengertian pameran. Atau bisa kalian sambil catat ya. Nanti tolong kasih tahu aja temannya yang tidak masuk Zoom ya. Terus juga nanti kalian bisa tadi dicatat aja pengertian pameran yang harus kalian pelajari. Terus yang kedua. Nah, nanti yang kedua yang bukan termasuk dalam tahapan umum dalam perencanaan penyelenggaraan pameran. Jadi nanti kalian kalau ada soal misalnya berikut ini yang bukan, berarti kalian harus mencari yang salahnya ya. Karena yang bukannya huruf Ibu kasih huruf tebal dan huruf miring. Jadi nanti diingat, kalian mempelajari tahapan umum dalam perencanaan penyelenggaraan pameran. Misalnya kayak kemarin ada tujuan, ada tema, ada panitia, ada proposal, dan ada tekstur pameran. Diingat ya. Yang pertama kalian pelajari pengertian pameran, yang kedua kalian pelajari tahapan umum dalam penyelenggaraan pameran. Jadi nanti bisa jadi Ibu buat soalnya yang bukan termasuk. Jadi kalian cari yang salahnya yang bukan termasuk dalam tahapan umumnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kalian ingat semua nih ya bisa benar, mungkin kalian bisa menjawab. Nanti Ibu memberikan kisi-kisi untuk UTS minggu depan. Terus yang ketiga, yang bukan nanti yang kalian pelajari yang termasuk dalam kegiatan pelaksanaan pameran. Nanti bisa jadi Ibu buat soalnya misalnya yang bukan atau yang termasuk. Jadi kalian pelajari kegiatan pelaksanaan pameran. Misalnya kegiatan pelaksanaan pameran kemarin kan ada pembukaan pameran seni rupa, ada menyambut tamu atau pengunjung, ada mengemandu pengunjung, ada mengamati situasi dan kondisi pameran, ada menyuruh tamu untuk pulang ke rumah. Nah, sampai 4 aja ya.
Jadi mengamati yang ini yang termasuk ya, yang termasuk dalam pelaksanaan pameran. Ada pembukaan pameran, ada menyambut tamu atau pengunjung, memandu pengunjung, dan mengamati situasi dan kondisi pameran. Jadi nanti kalian bisa mencari atau ibu buat soalnya nanti yang termasuk dan yang bukan termasuk dalam kegiatan pelaksanaan pameran. Terus yang keempat kalian harus mempelajari aspek visual, aspek konseptual, aspek kreativitas, dan aspek keterampilan. Jadi semua yang Ibu jelaskan ini untuk materi seni rupa dan seni musik ada semua sudah Ibu kasih dari kalian, baik itu yang di PowerPoint maupun yang di catatan kita, maupun yang di catatan kalian selama ini, selama kita tatap muka kemarin. Kalian pelajari aspek visual, aspek konseptual, aspek kreativitas, dan aspek keterampilan. Terus juga tokoh-tokoh seni rupa di Indonesia. Kalian pelajari juga ya. Tokoh-tokoh seni rupa yang ada di Indonesia dipelajari, diingat. Terus juga tokoh-tokoh seni rupa mancanegara, diingat juga ya. Nanti bisa jadi Ibu buat soalnya yang termasuk tokoh seni rupa di Indonesia atau yang bukan termasuk. Jadi kalian cari, kalau misalnya yang bukan termasuk, jadi kalian cari yang salahnya ya. Kalau yang termasuk berarti kalian cari yang benarnya. Diingat, kalian pelajari tokoh-tokoh seni rupa di Indonesia dan tokoh-tokoh seni rupa mancanegara. Terus juga yang selanjutnya, kalian pelajari contoh karya seni rupa 2 dimensi. Contoh karya seni rupa 2 dimensi, nanti kalian cari contoh karya seni rupa 3 dimensi. Ya. Terus juga nah, kalian pelajari seni rupa pramodern, seni rupa modern, seni rupa postmodern, seni rupa murni, dan seni rupa terapan. Diingat ya, kalian pelajari yang kemarin kan udah Ibu kasih kalian materinya seni rupa pramodern, pengertian seni rupa modern, dan pengertian seni rupa postmodern. Ingat ya, pelajari yang itu. Pengertiannya ya. Karena banyak yang kayak dari Ibu jelaskan tadi, itu Ibu sebenarnya sambil memberikan kisi-kisinya. Kalau kalian mau mendengarkan dan mencatat semua yang Ibu sampaikan tadi, insya Allah kalian bisa dapat menjawab semua nanti untuk UTS-nya. Terus juga kalian pelajari kemarin PowerPoint di poin yang Ibu tampilkan, nanti bisa Ibu share ya di grup kelas kalian untuk PowerPoint yang minggu kemarin. Nanti Ibu share ya. Nanti kalian pelajari bentuk-bentuk penyajian musik tunggal, penyajian musik kelompok terbatas, penyajian musik orkestra, dan penyajian musik elektrik. Nah, nanti satu orang ya, atau nanti Ibu suruh wali kelasnya men-share di grup kelas kalian ya untuk PowerPoint seni musik ya. Karena kemarin kan kita sampai seni rupa saja yang kalian catat. Jadi untuk PowerPoint untuk yang seni musik kan kalian tidak mencatat, tetapi cuma Ibu jelaskan di Zoom kemarin menggunakan PowerPoint. Nanti mungkin wali kelasnya Ibu suruh men-share di grup kelas kalian untuk PPT seni musiknya, karena seni musik yang kemarin ada Ibu buat juga soalnya. Jadi nanti kalian pelajari bentuk-bentuk penyajian musik. Jadi nanti mungkin yang bukan termasuk penyajian musik atau yang termasuk penyajian musik. Terus kalian pelajari yang Ibu jelaskan tadi, yang tamborin, triangle, tabla, bongo, dan simbal. Nah, diingat ya. Nah, jadi soal Ibu sampai nomor 12 ya. Nah, diingat ya, soal dari Ibu bab seni rupa dan seni musik sampai nomor 12. Untuk yang ke-12, kalian nanti pelajari tentang sepasang gendang kecil dan pendek yang ditata berbeda tingginya dan dimainkan dengan tangan terbuka. Tadi kan Ibu jelaskan dengan kalian. Nah, diingat ya, bongo
bongo tadi kan termasuk ke dalam alat musik ritmis kan? Nah, jadi bongo itu sepasang gendang kecil dan pendek yang ditata berbeda tingginya dan dimainkan dengan dengan tangan terbuka. Itu diingat ya, itu namanya bongo yang Ibu jelaskan. Takutnya kalian lupa karena juga Ibu ada membuat soal tentang alat musik ritmis di nomor terakhir. Nah, jadi setelah masuk di nomor ke soal ke-13, kita masuk di soal seni tari lagi. Jadi nanti kalian mempelajari yang bukan yang ini yang nomor 13 ya, soal dari Ibu Nadia. Tapi Ibu jelaskan kisi-kisinya saja dulu. Diingat ya. Nomor 1 sampai nomor 12 materi Ibu seni rupa dan seni musik yang sudah Ibu jelaskan kisi-kisinya tadi. Untuk yang nomor 13 sampai 25 itu soalnya Ibu Nadia, seni tari dan teater. Nah, jadi kalian pelajari yang bukan musik iringan internal pada tarian. Bisa kalian catat ya untuk yang nomor yang ke-13 yang bukan merupakan musik iringan internal pada tarian. Terus juga kalian pelajari nanti tari klasik dan tari rakyat. Jadi tari klasik dan tari rakyat nanti termasuk dalam jenis tari apa? Nanti kalian cari juga ya. Terus yang ke-15, iringan musik dan tari. Nah, jadi kalian pelajari nanti tentang gerakan yang teratur dan ritmis, teratur dan nyaman, dinamis dan teratur. Terus ada serasi dan teratur, nyaman dan fleksibel. Jadi kalian nanti mencari itu tentang iringan musik dan tari. Iringan musik dan tari itu adalah pasangan yang serasi dan membentuk kesan sebuah tarian. Jadi keduanya seiring dan sejalan sehingga berhubungan erat dan dapat menjadi gerakan lebih apa? Misalnya lebih teratur dan ritmis, teratur dan nyaman, dinamis dan teratur, serasi dan teratur, nyaman dan fleksibel. Jadi nanti bisa kalian cari yang mana ya. Terus juga tari itu adalah pernyataan imaji yang dituangkan melalui apa? Nah, jadi tari itu pernyataan imaji ya. Nanti kalian cari yang dituangkan melalui apa? Nanti kalian bisa cari. Nah, terus yang selanjutnya, fokus apresiasi dalam seni tari itu apa? Fokus apresiasi dalam seni tarinya. Terus yang selanjutnya, unsur yang memberi rupa atau wujud penampilan dalam menyusun kreasi tari. Ingat. Terus juga jenis tari menurut tujuan penyajiannya. Terus juga ada tarian yang tidak terikat oleh aturan-aturan tertentu. Juga bisa kalian cari tarian yang tidak terikat oleh aturan-aturan tertentu. Itu misalnya kalian misalnya bisa kalian cari nanti pilihannya ada tari hiburan, ada tari kreasi baru, ada tari klasik, ada tari pertunjukan, dan tari tradisi kerakyatan. Nanti bisa kalian cari ya yang mana yang benarnya. Tari yang tidak terikat oleh aturan-aturan tertentu. Terus ini yang teater, ya. Teater nanti kalian mempelajari pengaturan posisi pameran di atas panggung. Pemeran ya, bukan pameran, pemeran. Jadi beda ya pameran dengan pemeran. Pemeran teater maksudnya. Jadi pengaturan posisi pemeran di atas panggung sehingga akting bisa dinikmati oleh penonton dengan baik itu disebut dengan apa? Terus juga hal-hal yang paling menonjol dalam pentas teater itu apa? Hal yang paling menonjol dalam pentas teater. Terus seorang pemain teater harus menggambarkan dirinya sebagai apa? Nanti kalian cari juga itu ada ya. Kisi-kisi soal yang untuk UTS nanti. Jadi kalian mencari seorang pemain teater itu harus menggambarkan dirinya sebagai apa. Terus juga tujuan membuat rancangan pertunjukan teater. Tujuannya apa? Tujuan membuat rancangan pertunjukan teater. Terus yang terakhir, jalan cerita atau rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita itu disebut apa dalam seni teater. Nah, jadi itu ada beberapa kisi-kisi ya yang bisa kalian ingat untuk UTS karena nanti tolong ya dikasih tahu dengan temannya yang tidak masuk Zoom. Tadi ada 4 orang yang tidak izin di kelas 11 MIA 2. Tolong dikasih tahu ya temannya yang masuk Zoom. Kan ada 11 MIA 1, 2, dan 3.
Tolong dikasih tahu untuk Ibu jelaskan sekali lagi untuk seni dekoratif dikumpul bisa melalui lewat WA Ibu biar Ibu ambil nilainya. Terus juga kalau misalnya nanti sudah tatap muka bisa langsung dikumpul ya, yang fisik yang aslinya. Terus diingat tadi soal nomor 1 sampai 12 itu soal tentang seni rupa dan seni musik punya Ibu ya. Nah, terus tadi sudah Ibu jelaskan juga kisi-kisinya untuk seni tari dan teater itu materi dari soal dari Ibu Nadia. Jadi diingat ya, soalnya ada 25 pilihan ganda. Terus juga nanti satu soal kalau benar nilainya 4. Jadi kalau benar semua kan nilainya 100 ya. Tapi nanti tetap nanti nilainya kan nggak ada 100 di rapot semua, tetap paling tinggi 96, 95, 97, 93, 92. Tolong ya dikasih tahu tadi pesan Ibu dengan yang tidak masuk Zoom. Minggu depan UTS 25 pilihan ganda, soalnya ada seni tari, soalnya ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Oh iya, nanti untuk yang Zoom berikutnya, minggu depan kan kita UTS ya. Untuk Zoom berikutnya, kita masih memasuki tetap materi seni musik ya, karena masih ada lagi materinya, ada beberapa lagi yang belum selesai. Baru kita masuk ke seni tari dan seni teater yang terakhir. Nah, waktunya kan masih ada 10 menit lagi ya. Oh iya, Ibu ingatkan sekali lagi, tolong absennya jangan lupa diisi ya, link yang sudah diberikan. Ada nggak linknya sudah diberikan dengan kalian? Sudah, Bu. Ya, oh iya tadi Ibu harapkan Ibu kalau bisa Ibu ingatkan ya, jangan sampai lupa kisi-kisi yang Ibu kasih tadi. Nah, jadi diingat ya, diisi link absennya. Karena tadi ada 4 orang yang izin karena mengikuti apa tadi Olimpiade kalau nggak salah katanya tadi ikut bimbingan untuk mengikuti Olimpiade. Ada yang ditanyakan nggak nih kan waktu kita sebentar lagi ya. Ibu ingatkan lagi ya, tolong tugas seni dekoratifnya dikumpul. Baik itu melalui WA Ibu. Oh iya, untuk PCR Google Classroom-nya tolong semua masuk ya dari kode atau link yang Ibu berikan yang sudah di-share Ibu Nunung kemarin. Di sini ada beberapa orang Ibu kasih tahu dulu ya yang baru masuk Google Classroom 11, MIA 1, 2, dan 3. Tolong yang tidak ada Ibu sebutkan namanya dikasih tahu ya secepatnya masuk Google Classroom. Bisa jadi nanti untuk soal UTS-nya Ibu kirim di GCR ya. Iya, Bu. Ya. Nah, yang 11 MIA 1 yang sudah masuk GCR, Agatha Monalisa, Alia Herlinda, Andrean, Danda Wiki, Daniel, Destrina, Dio, Dewi Nopita, Dwi Siti, Gladizia, Janua Pita, Jepan Belta, Milawati, Tegar, Titi, Pina, Winda. Tolong yang tidak Ibu sebutkan namanya segera masuk Zoom ya. Masuk GCR-nya ya. Soalnya kalau tidak masuk GCR nanti kalian tidak tahu soal UTS yang Ibu kirimkan di GCR kalian. Yang tidak Ibu sebutkan namanya ya, ini yang untuk 11 MIA 1. Untuk 11 MIA 2 untuk 11 MIA 2 yang baru masuk Ayub Ansari. Oh iya, 11 MIA 2 ada siswa baru kan? Iya, Bu, ada 1. Siapa namanya? Bu, tegarnya tadi tegar siapa, Bu? Ariel, Bu. Ariel Crescensius ini kah? Bu, tegarnya tadi tegar yang mana, Bu? Oh, tegar yang 11 MIA 1. Tunggu dulu lah, Ibu lihat dulu. Yang GCR 11 MIA 1 tadi Tegar Pratama. Tegar Al-Ghifari belum ya? Yang sudah masuk Tegar Pratama ya, yang belum masuk Tegar Al-Ghifari. Ya, Bu.
Dia Jadi masuk nama di yang sini, Bu. disebut, iya, Tegar Algipari ya. Ini yang 11 minus 1, tolong jangan sampai tidak masuk ya, karena soal nilai UTS itu penting nanti untuk nilai rapot kalian juga untuk tambahannya. Itu yang 11 minus 1. Untuk yang 11 minus 2, Ayub Ansari. Yang sudah masuk nih, yang sudah masuk BCR ya. Ayub Ansari, Ariel Crescentius, Aulia Rahma, Ipen Yayang, Indah, Normalasari, Miftah Basyar, Muhammad Rapli, Muhammad Yuda, Mutiah Aminin, Nabila Adawiyah, Nadia Permata, Nadina Indah, Najula Andini, Nia Regina, Niki Tirto, Seramianda, Amanda, dan Marcelio Aprilia. Ini siapa ya? Nggak ada kan kelas? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Loh, siapa ya? Masuk ya cari ibu namanya Marcelio Aprilia. Kalau bisa nama aslinya ya, jangan-jangan ini nama siapa gitu kan. Ini Marcelio Aprilia, nanti ibu tanyakan di grup siapa yang membuat PCR namanya Marcelio Aprilia. Karena ibu kan ingat nama-nama kalian di kelas. Tidak ada nama Marcelio Aprilia di kelas 11 MIA 2. Ini yang sudah masuk tadi ya. Yang belum masuk segera masuk ke link yang ibu berikan ya. Sudah di-share sama wali kelas kalian kemarin. Ini yang 11 MIA 2, 11 MIA 3. Nanti untuk soal TS-nya ibu kirim di sini. Anissa Haryani yang sudah masuk, Diandra Selsabila, Alicia Putri, Elvira, Lia Banuati, Lindi Prihartini, Muhammad Pala, Muhammad Arya, Muhammad Gunadi, Nordea, Noranda, Nur Hikmah, Novia, Nur Fitria, Putri Ayuni, Rindi, Sultan, Tiara Najwa, Sasa, Apini. 11 MIA 3 itu ada berapa ya siswanya? Satu kelas. Berapa? 25. 25. 26, anjir, lain 25. Nah, ya, berarti 11 tipenya 25 ya? 26 kata dia. Siapa tadi? 26 ya. Berarti kalau 26 ada 7 orang lagi yang belum masuk. Bintang Ini kan tuh. baru Bintang. ya. Ini kan kalian 11 MIA 3 ada 19 orang yang masuk. Jadi Betul. kalau 26 berarti kalau 26 7 orang lagi ya yang belum ya. Ibu tunggu 7 orang. Kalau 11 MIA 2 berapa satu kelasnya? 26. 11 MIA 2 26 juga. 27. Oh, 27. Oh iya, murid Nah. baru. Nah, Lupa, 11 MIA Ariel sudah masuk, yang 11 MIA 2 tadi yang Ariel Rius kan tadi kalau nggak salah. Jadi kalau 11 MIA 2 masih ada beberapa lagi yang belum masuk ya, ini cuma masuk 18 orang. Terus yang 11 MIA 1 baru ada 17 siswa. Jadi ada jika 11 MIA 1 ya banyak juga siswanya baru masuk baru 17. Jadi yang merasa belum masuk di GCR-nya tolong segera masuk karena minggu depan kita sudah UTS ya. Tolong kasih tahu teman-temannya di grup ya yang belum masuk GCR segera ya untuk seni. Karena GCR Ibu yang dulu itu kan hilang aplikasinya, makanya Ibu membuat GCR yang baru lagi. Nah, waktu kita kan tinggal 5 menit ya. Nah, tinggal 4 menit. Ada yang ditanyakan nggak masalah UTS tadi? Atau masalah materi yang tadi? Kalau karena yang Ibu jelaskan semua tadi itu adalah mencakup dari ke-25 soal pilihan ganda yang akan diberikan nanti untuk UTS. Ingat ya, materi kita di Zoom untuk selanjutnya tetap memasuki materi seni musik barat. Nah, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, nih kalian selanjutnya masih ada Zoom lagi ya? Ya, Bu, penjaskes, Bu. Oh ya, Pak Ting Ting. Ya. Pak Ting Ting, Pak Bia. Hah?
Fabia ya. Nah, jadi untuk hari ini ya, semoga apa yang Ibu jelaskan tadi kalian bisa dapat memahami dan mengerti ya dengan apa yang sudah Ibu jelaskan, dengan kisi-kisi yang sudah Ibu sampaikan juga tadi. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri sampai di sini dulu ya. Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.